Halo semua, pada video ini kami akan membahas tentang teamwork. Apa itu teamwork? Teamwork adalah ketika sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Ini melibatkan saling bantu-membantu dan berbagi ide untuk mencapai hasil yang lebih baik. Ada beberapa unsur penting dalam teamwork, yang meliputi komunikasi efektif, pembagian tugas, kepercayaan dan keterbukaan, respect terhadap perbedaan, dan kesadaran terhadap tujuan. Tentunya, teamwork memiliki keuntungan teman-teman. Keuntungan dari teamwork yaitu: pertama, peningkatan kreativitas. Gabungan ide dari berbagai orang bisa menciptakan solusi yang lebih pintar. Kedua, yaitu peningkatan efisiensi. Bekerja sama membuat pekerjaan lebih cepat dan efisien. Yang ketiga, ada motivasi dan kepuasan kerja. Anggota tim yang merasa terlibat akan lebih termotivasi dan puas. Gimana? Oke banget kan keuntungan dari teamwork? Eits, meskipun begitu, dalam teamwork juga ada tantangannya loh teman-teman. Tantangannya yang pertama ada konflik dan ketidakcocokan pendapat. Penting untuk kita menyelesaikan Yang pertama yaitu adanya konflik dan ketidakcocokan pendapat. Penting untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dengan cara yang baik. Kedua, yaitu kurangnya komunikasi. Komunikasi yang buruk dapat menyulitkan tim. Nah, salah satu yang sangat penting di dalam teamwork itu komunikasi, teman-teman. Yuk kita membahas tentang komunikasi. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan dapat dipahami. Macam-macam komunikasi antara lain. Yang pertama, komunikasi satu arah atau linear. Misalnya, saat kita sedang melakukan live di media sosial ataupun membuat vlog. Kedua, mengisyaratkan komunikasi sebagai kegiatan yang secara sengaja dilakukan untuk membangkitkan respon seseorang. Yang ketiga, komunikasi interaksi atau komunikasi antar dua arah. Yang keempat, yaitu proses sebab akibat atau aksi dan reaksi yang arahnya bergantian. Dalam komunikasi ini, harus ada feedback. Kelima, yaitu komunikasi transaksional atau komunikasi sebagai cara untuk melakukan transaksi. Adapun unsur-unsur dalam komunikasi yaitu pertama, komunikator. Komunikator adalah pihak yang menyampaikan pesan kepada komunikan. Lalu, komunikan adalah penerima pesan dari komunikator. Ketiga, ada pesan, yaitu hal yang bermakna yang disampaikan oleh komunikator. Dan yang terakhir ada saluran, yaitu media komunikasi atau bagaimana pesan itu bisa tersampaikan. Lalu, bagaimana sih proses komunikasi? Proses komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu pertama ada proses kunder, atau proses penyampaian pesan kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana seperti handphone, surat, atau radio. Lalu yang kedua ada proses primer. Proses penyampaian pesan menggunakan bahasa sebagai penyampaian pesannya. Untuk tantangan dalam komunikasi sendiri, tentu salah satunya adalah miskomunikasi. Miskomunikasi adalah salah paham yang terjadi saat kita melakukan interaksi atau komunikasi. Kesalahpahaman dapat diindikasikan dari datangnya respon yang tidak sesuai dengan maksud pembicara. Untuk contohnya, kita bisa melihat dari video ini. Terlihat para remaja yang mengalami miskomunikasi dalam pembuatan proyek kelompoknya. Tentu, ini sebuah masalah yang harus diselesaikan. Dan dalam kondisi ini, mereka perlu menerapkan kemampuan problem solving mereka.
Problem solving yaitu kemampuan mendefinisikan, menentukan sumber, menyusun alternatif atau solusi, dan mengimplementasikan solusi tersebut sesuai kebutuhan. Terlihat salah satu dari remaja di sana memberikan solusi untuk masalah yang tengah mereka hadapi. Hebat bukan? Manfaat problem solving yaitu untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, meningkatkan kemampuan mengambil keputusan, juga meningkatkan komunikasi. Itulah tadi materi seputar teamwork, komunikasi, dan problem solving. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.